Hasilnya apa Sarah Sechan ini? Apakah positif untuk sepak bola Indonesia? Meskipun yang diundang tidak semuanya ya. Harusnya semua ya. Kritikus, yang kontra diundang juga. Betul. Karena itu masukan yang cukup bagus untuk Pak Erick Thohir. Jangan hanya yang pro aja. Gitu. Karena ini masukan-masukan banyak dimiliki oleh banyak pengamat sepak bola. Bukan jadi solusi, tapi justru memantik masalah baru. 34 pertandingan peringkat 1. Ya. Lu peringkat 4. Betul. Oke ya, lu peringkat 4 nih. Terus main final series. Gua nggak menang, gua nggak juara. Ya. Masa selama 34 minggu gua bermain, gua peringkat 1 dengan susah payah, gara-gara final series gua nggak juara. Itu kan konyol. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau semuanya bisa menyikapi dengan baik, tentunya semuanya baik-baik saja. Masalahnya, tidak ada yang sempurna. Termasuk hasil dari Sarah Sechan, MC lama. Oh, itu Sarah Sechan. Sarah Sechan. Pertemuan antara Ketua PSSI dengan Liga 1, Liga 2. Ya, kembali bersama dengan Abdul Haris yang tidak dihukum. Ya. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Karena bukan partner akhirnya, Mama. Beda ya, beda ya. Itu gimana? Itu banyak yang nanya juga tuh. Istri, keluarga, terganggu nggak dengan nama yang sama? Kebetulan ada masuk penjara gitu. Nyokap gue sampai nelfon. Itu kenapa? Bukan, orangnya beda. Beda ya? Insya Allah enggak ya. Oke. Ais, ini menarik melihat Sarah Sechan. Dari Ketua PSSI dengan beberapa perwakilan klub Liga 1, Liga 2. Ada beberapa kesepakatan yang didapatkan, keputusan dapatkan, dan diumumkan oleh Ketua PSSI. Apakah ada yang janggal ataukah baik-baik saja dari itu? Iya, kalau gue pikir sih memang cukup banyak yang kontroversial ya. Terutama masalah pemain asing, pemain naturalisasi. Ini menurut gue justru hal-hal ini yang memantik kontroversi. Pertama gue bahas soal pemain asing dulu deh gitu. Dari 3+1, satunya itu Asia. Awalnya Asia. Tapi sekarang 4 malah ditambah. 4+1 ASEAN. Nah, kemudian dari 35 pemain yang didaftarkan, pemain asing itu boleh lebih dari 5 yang tadi. Lebih dari 4+1. Cuma yang boleh didaftarkan setiap pertandingan hanya 4+1. Kalau menurut gue ini kemunduran. Kita jangan menyamakan liga kita dengan liga luar negeri. Di Eropa dan di beberapa bagian Asia lainnya, it's okay, mereka boleh melakukan hal seperti itu. Tapi tidak di Indonesia. Kenapa? Karena pembinaan kita belum jalan. Dengan begitu, dengan menambah... tidak jalan. Bukan belum jalan, tidak jalan. Ya, kata belum kan ini positive thinking. Mudah-mudahan nanti jalan. Saya jujur, jadi tidak jalan. Ya, dengan penambahan pemain asing, ini kan otomatis opsi kesempatan buat pemain lokal berkurang. Ya. Yang tadinya pemain asing hanya 4, sekarang 5. Ini kan hampir setengah nih. Satu tim tuh ada 11 orang. Ya. Berarti kesempatan buat pemain lokal itu hanya 6. 6 orang saja. Dan juga dengan regulasi dari 35 nama pemain yang didaftarkan di satu musim kompetisi boleh lebih dari 4+1. Itu kan artinya untuk pemain-pemain muda, pemain-pemain binaan untuk masuk ke dalam skuad itu juga berkurang. Taruhlah kalau seandainya sebuah klub punya dana yang kuat ya. Kemudian mereka merekrut lebih banyak pemain asing. Artinya kan opsi buat kuota buat pemain-pemain lokal, pemain-pemain muda berkurang. Di posisi-posisi sentral lagi. Di posisi-posisi sentral, dan kenyataannya kan kita ini sudah paceklik ya, melahirkan striker hebat tuh udah nggak sejak terakhir BP praktis kita nggak punya striker bagus ya. Bukan nggak punya, sedikit sekali striker bagus. Karena ya semua liga, semua klub-klub liga itu memainkan striker asing di posisi itu. Kemudian juga di posisi-posisi penting seperti center back, di posisi playmaker itu pemain asing rata-rata. Ini kan artinya yang jadi korbannya tentu balik lagi tim nasional Indonesia. Kemudian tim nasional akan pusing mencari pemain. Betul. Ya
Kita coba lihat dari Piala AFF 2010 ke sekarang sampai sekarang. Itu kecenderungannya strikernya adalah striker asing. Striker naturalisasi. 2010 Eloko Gonzalez, Irfan Bahdim. Kemudian oke lah ya, Irfan Bahdim masih ada keturunan Indonesia ya. Kemudian 2012 itu juga siapa waktu itu? Van Bukering. Spaso juga. Artinya memang dari sampai sekarang juga kita masih kesulitan untuk mencari striker lokal. Ada striker lokal seperti Dimas Derajat, namun main di klubnya lebih sering bermain di sayap misalnya. Ini tentu jadi kendala buat kita juga. Oke, terus seperti apa kalau melihat dari keputusan lain bahwa Liga 1, Liga 2 operatornya berbeda nih? Ya itu menurut gue bagus. Semoga jalan ya. Semoga jalan. Jadi tidak ada lagi Liga 2-nya harus disubsidi oleh Liga 1. Nah, tapi bidding ya. Gue berharap ada bidding di sana. Ada bidding yang fair, yang betul-betul ini profesional. Jangan sekedar penunjukan. Kalau penunjukan kan ini bisa jadi tanda kutip kong kali kong ya. Takutnya efeknya akan one prestasi seperti sebelum-sebelumnya gitu. Bukannya sudah biasa, bukan di Indonesia seperti itu. Jadi, ya jangan lagi. Gua akan nunjuk Ais nih. Saat gitu langsung telepon seolah-olah bidding tapi ternyata ditunjuk adalah Ais. Iya, paling enggak ada apa ya, hitam di atas putih lah. Kalau seandainya seperti ini ada penalti gitu, dan itu dibuka terang benderang kepada publik. Itu sih bagus menurut gua, karena harusnya ya Liga 1 oke lah dapat sponsor ya, mudah. Harusnya Liga 2 juga mudah dong dapat sponsor. Toh kompetisi yang regional, Bandung Premier League misalnya, ini jalan punya banyak sponsor yang regional. Dinas Siratul Mustaqim. Masa ini yang kelasnya nasional Liga 2 ada klub-klub tradisional di sana, ada PSMS, ada Sriwijaya FC, tapi nggak bisa jual kan, ini aneh gitu. Dan juga selain itu pemain naturalisasi yang dibatasi hanya 2 orang, ini menurut gue diskriminasi. Iyalah, kan dia WNI. Naturalisasi nggak usah dihitung ya. Betul. Dia pemain lokal masuknya kan. Betul. Ini yang gue khawatir ya. Mereka ada apa ya? Jadi ganjelan di mereka saat dipanggil timnas. Mereka seakan-akan bukan WNI, jadi seakan-akan mereka cap naturalisasi itu melekat kepada mereka, sehingga nasionalisme mereka ini menjadi setengah-setengah. Menurut gue ini menyakitkan sih buat pemain-pemain naturalisasi. Gue heran pembisiknya Pak Erick Thohir atau sebuah blunder dari ketua umum nih ngomong seperti itu. Iya, memang sih mungkin ada beberapa klub yang jealous juga ya. Ada satu klub yang punya pemain asing plus pemain-pemain naturalisasi. Persib misalnya, kita sebut aja Persib ya. Persib udah ada 4 pemain asing plus Victor Igbonevo, plus Mark Klok, plus juga Ezra Walian, udah 3 tuh. Artinya 7 mereka. Ini mungkin bikin jealous klub-klub lain. Memang, tapi kalau gue pikir ya kita lihat Persib aja lah, itu kan nggak jaminan juga mereka bisa meraih prestasi juga. Iya. PSM pemain muda, peringkat 1. Betul. Ya gue pikir hal-hal kayak gini lah yang menurut gue yang justru bukan jadi solusi, tapi justru memantik masalah baru. Iya kan, harusnya kan ada solusi lah kan, dengan terpilihnya ketum baru ini kan harapannya ada solusi. Bla 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 lah, tapi justru ada memantik masalah baru. Justru kalau menurut gue hal-hal seperti pembenahan wasit, penerapan video assistant referee, ini justru nggak disinggung di situ. Karena mereka tahu bahwa itu susah. Betul. Ya malah paling nggak gini deh, gue lebih respect kalau mereka nggak bisa sekarang, tapi ya nanti setahun 2 tahun kita bikin gitu. Ada planning. Sekarang mengirim wasit untuk sekolah dulu mengenai dapat sertifikasi ya. Betul. Ya istilahnya Vietnam udah, Thailand udah, Singapura udah, Malaysia mau pakai di musim mendatang katanya. Terus kita kapan kalau bilang belum bisa? Gitu. Kita selalu yang terakhir.
Iya. Gitu. Yang lainnya oke, baru kita maju. Aduh. Oke, tapi itu yang buruk-buruknya. Tapi gue melihat bahwa ada beberapa poin cukup bagus nih, Is. Kayak Jambore Supporter. Ya. Gue inget dulu waktu Kopaji Samsu, dulu gue ikut Jambore Supporter. Itu dulu indah banget tuh, belum berantem-berantem, nggak ada. Kumpul semuanya. Kemudian perizinan. Ya, Di situ itu juga nih. bagus, itu bagus. Nah, ini enaknya kalau ketua umumnya menteri. Jadi koordinasi lebih mudah dalam perizinan. Karena perizinan sangat penting dalam sepak bola kan. Betul. Nah, terus gue melihat juga adanya hubungan dengan baik dari FIFA, mengadakan pelatihan, pengadaan hal-hal positif lah untuk mengurangi pengaturan skor. Iya, yang paling bagus menurut gue masalah perizinan sih. Apalagi ini kan ditunjang dari pernyataan Presiden Jokowi kan, bahwa menghimbau kepada kepala-kepala daerah untuk memudahkan perizinan acara-acara seni dan olahraga. Sehingga di sini menjadi sebuah kesempatan sebetulnya buat Ketum PSSI yang baru Pak Erick Thohir untuk menggalang perizinan sejak liga dimulai. Jadi ini perizinannya dari awal. Kalau sekarang kan setiap pertandingan baru minta izin, pertandingan baru minta izin, terus ada pilkada nggak bisa gitu. Jadi bagus kalau seandainya itu bisa dilakukan ya, itu bagus sehingga nggak ada alasan lagi buat sebuah klub yang menjadi tuan rumah untuk bilang wah izinnya nggak keluar, nggak ada alasan tuh. Oke, sebagai pengawas sepak bola, Is, Ya. lu lihat hasilnya apa Sarasi hari ini? Apakah positif untuk sepak bola Indonesia, meskipun yang diundang tidak semuanya ya? Ya. Harusnya semua ya, kritikus, yang kontra diundang juga. Betul. Karena itu masukan yang cukup bagus untuk Pak Erick Thohir, jangan hanya yang pro aja gitu. Karena ini masukan-masukan banyak dimiliki oleh banyak pengamat sepak bola. Iya, kalau gue pikir sih terlepas dari kontroversinya ini Sarasehan bagus ya. Harus kita apresiasi. Tapi memang apa yang ditelurkan di Sarasehan ini kan belum jadi keputusan. Baru usulan. Baru usulan, baru wacana. Karena segala hal yang berbau keputusan berhubungan dengan kompetisi, ini harus melalui Kongres. Nggak bisa melalui Sarasehan. Ya. Apa yang bisa Ais lihat harapannya untuk keputusan yang ada atau usulan yang ada dalam Sarasehan ini ke depannya seperti apa menurut Ais? Ya, gue sih berharap sepak bola Indonesia bisa bersih ya. Ini kan sesuai tagline dan gue kalau nggak salah baca hari ini ya, itu ada pernyataan Pak Erick Thohir, sekarang kita saatnya bergandeng tangan untuk bersih-bersih sepak bola Indonesia dan juga menuju prestasi lah, redaksionalnya kurang lebih seperti itu ya. Gue harap itu jadi hal yang bisa digulirkan lah, bahwa sepak bola Indonesia harus bersih nih gitu. Nggak ada lagi kita ini diatur, ini ada pengaturan skor gitu. Dan memang salah satu jalannya untuk nggak ada match fixing ya, kita berharap segeralah tuh diadain video assistant referee VAR. Ya, dan juga jangan ada final series kali ya. Kalau gue pikir sih itu nggak masalah ya. Kalau gue pribadi nggak masalah. Sekarang gini, enggak, gue nggak setuju sama lo. Gue gini, tim gue nih 34 pertandingan peringkat 1. Ya. Lu peringkat 4. Betul. Oke ya, lu peringkat 4 nih. Terus main final series. Gue nggak menang, gue nggak juara. Ya. Masa selama 34 minggu gue bermain, gue peringkat 1 dengan susah payah, gara-gara final series gue nggak juara. Itu kan konyol. Ya, kalau gue pikir ini bagian dari apa ya? Ini Indonesia itu lebih menarik kalau memang ada final. Ya jangan pas liga dong. Untuk Piala Indonesia boleh lah. Kalau menurut gue lebih ideal sih sebetulnya bukan sistem seperti itu. Idealnya karena Indonesia ini terlalu besar ya, untuk mengikis budget, mengikis biaya, bagi aja 2 wilayah. Bagi aja 2 wilayah sekarang, tapi ditambah jumlah klubnya yang main di Liga 1 nih, di liga utamanya. 12-12 gitu. 12-12. Kalau sekarang kan narinya kalau yang 18. Yang 7 MU. Tawa lo, 12-12. Iya, kalau sekarang kan 18 tim berarti kan 9. Ya. Ideal lah 12-12 gitu loh. 12-12 kan artinya setiap tim main paling enggak 22 kali kan. Ya. Nah, 4 teratas itu ada 8 besar. Ya, kemudian final. Kalau gue pikir itu nggak masalah sih. Maju, hidup itu maju, jangan mundur. Yang paling penting sebetulnya bukan bagaimana sistem liganya, tapi bagaimana liganya ini bersih apa enggak. Nggak ada match fixing, nggak ada
masalah mafia wasit, nggak ada keributan, pembinaan bagus, pemain-pemain muda punya kesempatan main lebih banyak. Yang penting sih itu menurut gue. Karena lo bayangin ya, dari klub di Sumatera harus main ke Papua, berapa ongkosnya gitu. Dan yang menggunakan sistem seperti itu kan bukan cuman nggak semua negara menggunakan sistem kompetisi penuh. Tapi dulu-dulu bisa loh, Is. Apa tuh? Aman-aman aja. Waktu zaman ISL, aman-aman aja bisa seperti Iya, itu. betul. Maksud gue, Ini kita berteman berapa belas tahun, baru sekali ini kita nggak setuju nih. Nggak sepakat. Tapi nggak apa-apa kan? iya. Lu sepakat, gua nggak. Menurut gue dengan kondisi geografis Indonesia yang terlalu besar, Ya. kan selama ini ISL itu dengan sistem full kompetisi. Iya. Tapi efeknya apa? Banyak pemain nggak gajian, telat Ya, gajian. Oke. Itu berulang-ulang terus tuh masalah finansial, karena memang dengan seperti itu kan biayanya jadi bengkak tuh. Kemudian juga apalagi ditambah dengan jadwal yang acak-adul, sehingga pertandingan yang ada tim yang udah datang ternyata batal pertandingannya, balik lagi, itu udah makan biaya tuh. Artinya kan nggak. Kalau itu kan yang salah bukan sistemnya, yang salah adalah operator liganya. Betul. Sehingga tidak bisa menjalankan amanah dengan jadwal yang tepat kan. Iya, itu maksud gue gini, yang mau gue tekanin sebetulnya apapun sistem yang digulirkan oleh operator, oleh federasi, menurut gue nggak masalah. Yang penting jangan opsi kedua kan tuh ada dibagi 3 tuh. Iya, enggak. Itu menurut gue nggak. Opsi pertama. Iya. Opsi pertama dengan kemudian ada final series, menurut gue nggak masalah. Betul nggak masalah ya? Menurut gue nggak masalah. Oke. Menurut gue nggak masalah. Kan istilahnya setiap tim yang kalau seandainya 18 tim ini udah oke, berarti kan mereka udah tahu konsekuensinya dong. Bahwa menjadi pemuncak klasmen belum tentu juara. Gitu. Okay. Ya kita kalau lihat ini baru usulan ya. Iya. Tapi sejogja gue rada kaku orangnya. Gue rada kaku kalau gue lihat Liga Inggris, Liga Italia kayak gitulah liga. Ya, nggak mengada-ngada. Di Argentina kan ada clausura, ada apertura. Ya kan, artinya setiap negara punya liga dengan cara yang beda-beda. Okay. Di Amerika nggak ada degradasi ya. Apalagi lu bilang tadi letak geografis kita ya. Nah, kalau letak kita nggak bisa bandingin Indonesia sama Italia ya kemana-mana cukup dengan naik kereta. Ya. Bisa. Lah kita coba bayangin berapa dari Sumatera ke Papua. Ya. Tapi apapun itu kita harap bahwa liga kita berkualitas lah ya. Betul. Apapun konsepnya, formatnya, yang penting bukan masalah konsep ya menurut lu kan? Betul. Yang penting bukan konsepnya. Yang penting adalah bagaimana wasitnya, bagaimana regulator, pembinaannya, operator juga bagus. Operatornya, pengaturan jadwalnya, gitu loh. Itu yang paling penting. Oke, terakhir nggak sepaham kita nih. Tapi nggak apa-apa, gue seneng. Apa yang lu lihat dari Sarasehan ini yang bisa dicerna atau diambil oleh masyarakat? Ya, kayaknya dari sini pengurus baru ingin membuat sebuah perubahan ya. Meskipun perubahan transformasi betul ya. Transformasi betul. Meskipun transformasi ini ada pro kontra. Yes. Gue pikir sih ini biasalah pro kontra ya. Tapi yang harus jadi fokus utama pengurus PSSI sekarang adalah bagaimana caranya bersih-bersih di sepak bola Indonesia itu dulu. Dan juga bagaimana pembinaan itu. Itu menurut gue. Pembinaan harus betul-betul jalan, dan jangan hanya fokus di kompetisi level elit atau hanya Liga Satunya ya dipikirin. Pikirin juga kompetisi Elite Pro Academy. Kemarin kan baru ada U16 ya. Dan berhenti tuh. Adain lagi U13 misalnya. Di Thailand udah ada tuh. Kemudian juga jangan lupa nih yang sering kelupaan, ini pesan dari teman-teman sepak bola putri ya. Kompetisi putri itu jangan dilupain. Kasian buat timnas putri itu, gimana caranya mendapatkan pemain hebat kalau nggak ada kompetisinya. Kalau Piala Pertiwi ya Allah cuman turnamen 2 minggu mau dapat apa gitu. Itu menurut gue jangan cuman kompetisi level atas, tapi level junior di tingkat Asprop juga perlu ada kompetisi.
dan juga di level putri ada kompetisi. Itu gue yakin kalau itu jalan pembinaan bagus. Oke, terima kasih Abdul Haris. Siap. Opini yang luar biasa, insight yang berbeda tentunya bisa memberikan apa yang didapatkan dari poin-poin persarasehan ya. Ya. Selalu Ais, terima kasih. Dan tentunya pemirsa, perbedaan tentunya wajar dalam sebuah proses perubahan sepak bola. Saya dengan Ais berteman 12 tahun, masih berbeda dalam pandangan sepak bola. Apalagi ketua umum didampingi oleh SOS baru. Tidak mudah bagi Erick Thohir untuk bisa merubah sepak bola. Tapi kita terus support sehingga yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, yaitu transformasi sepak bola Indonesia menuju ke hal yang lebih positif lagi. Terima kasih telah menyaksikan That's Kertas Tiru Grow Sign Out.